Apalagi jadi pembuka kita saudara. Yuk, saya bacakan 192 ayat yang ketiga. Kita saudara, yuk saya bacakan 192 ayat yang ketiga, dua kita baca bergantian, ayat yang ke-8 kita akan baca sama-sama. Yohanes 21 ayat 1 sampai 8 yang sudah bisa boleh bilang aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan dia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat yang kedua silakan. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan dua orang dan murid-muridnya yang lain. Ayat ketiga kata apa? Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat keempat, iya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat ini berkata apa? Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk? Jawab mereka, tidak ada. Ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat ke-7, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. 8 sama-sama 3, iya. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena ia mereka tahu dari darat ini kira-kira 200 hasta saja dan mereka mengarah jalan yang penuh. Saya bilang saudara, Tuhan adalah pribadi yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Saya bilang saudara, siapapun yang berjumpa dengan Tuhan, pribadi yang luar biasa itu hidupnya nggak mungkin biasa-biasa, hidupnya pasti luar biasa. Katakan amin. Amin. Nah, dan kalau saudara perhatikan, ini adalah kisah di mana Tuhan berjumpa dengan murid-muridnya. Saudara, masih dalam rangkaian kisah di mana Tuhan menampakkan diri kepada banyak orang. Kemarin kita sudah membahas ketika Tuhan menampakkan diri kepada Thomas dan juga murid-murid yang lain. Kali ini saudara, Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias dan salah satu orang di dalamnya adalah Petrus di sana saudara. Dan ketika saya coba mempelajari kisah ini saudara, saya menemukan kisah ini saudara, ini bicara tentang apa saudara? Agenda Tuhan adalah pemulihan. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan. Pemulihan. Makanya tema waktu saya hari ini adalah bicara tentang perjumpaan yang membawa pemulihan. Sama-sama bilang sama saya, perjumpaan. Sama-sama bilang sama saya, yang membawa pemulihan. Amin. Siapapun yang akan perjumpaan dengan Tuhan akan mengalami pemulihan. Katakan amin. Dan doa saya ibadah hari ini bukan hanya menjadi rutinitas semata, tapi menjadi kesempatan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga saudara saya kita pulang bawa pemulihan dari surga. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, pemulihan apa yang Tuhan kerjakan melalui perjumpaan? Yang pertama saya mencatat adalah spirit recovery, atau bicara tentang pemulihan semangat. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan semangat. Pemulihan Sama-sama semangat. bilang sama saya, semangat. Semangat. Ayat 7 sampai 8 dikatakan apa di sana saudara? Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Diberkati. Iya, iya. Maka murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar mendengar bahwa itu, maka ia ia tidak perhatikan kalimat terakhir, lalu terjun ke dalam danau. Kenapa dikatakan apa? Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka apa? Tidak tahu dari darat. Kira-kira 200 hasta. perahu memang dekat saudara, tapi kalau berenang itu cukup jauh saudara, 200 hasta jauhnya saudara, dan mereka mengelar jalan penuh dengan ikan itu saudara. Nah, sedikit saudara bahwa pada saat itu ketika bicara tentang murid-murid melihat Tuhan Yesus ditangkap, bicara tentang Tuhan Yesus disalibkan dan mati dan sekali saya bilang saudara, itu satu hal yang sangat menguncangkan mereka. Kenapa? Karena pribadi yang sangat mereka sayangi, pribadi yang sangat mereka harapkan, Mesias yang mereka harapkan itu saudara, yaitu apa? Bicara tentang membawa kebebasan atas penjajahan pada masa itu saudara, akhirnya disalibkan saudara dan mati dan sekali saya bilang saudara, ini bicara tentang apa saudara? Mereka kehilangan harapan, mereka kehilangan yang namanya semangat saudara. Tapi ketika bicara tentang perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan menampakkan diri kepada mereka saudara setelah kebangkitannya. Ketika saya belajar lebih dalam, Tuhan mau memulihkan yang
namanya semangat mereka. Dan terbukti ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semangat Petrus langsung berkobar-kobar, saudara. Dari jauh dia tak tunggu kapal yang mendekat atau mendekat dulu saudara ke tepian saudara, tapi langsung dia loncat saudara dan berenang saudara 200 hasta. Kalau 1 hasta 0,45 meter saudara, artinya 200 hasta berapa meter? Kalau agama berapa banyak tapi jangan payah ya. Kemudian saudara ini sekitar 90 meter. Itu untuk renang itu cukup jauh saudara. Dan langsung Petrus lakukan. Kenapa? Karena semangatnya sudah dipulihkan. Saya coba merenungkan kenapa Tuhan memulihkan semangat. Ternyata bicara tentang semangat itu penting. Sama-sama bilang sama saya, semangat itu penting. Semangat itu penting. Sama saya, semangat itu penting. Semangat itu penting. Ketika saya pelajari saudara, salah satu kalimat dari Charles Spurgeon menjawab itu saudara, yaitu bilang begini saudara, iman tanpa semangat adalah seperti matahari tanpa panas atau seperti pelita tanpa cahaya. Sekali lagi saudara, iman tanpa semangat adalah seperti matahari tanpa panas atau seperti pelita tanpa cahaya. Jadi semangat tadi ternyata adalah wujud nyata daripada iman saudara. Jadi ternyata yang Tuhan memulihkan adalah iman yang diwujud nyatakan melalui apa? Semangat. Dan saya mau bilang saudara, semangat adalah wujud nyata daripada iman. Jangan bilang sama saya punya iman Pak, tapi nggak ada semangat dalam beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman akan wujud nyata dari apa saudara? Semangat dalam kehidupan. Saudara ingat wanita yang kendaraan 12 tahun? Ya. Wanita yang kendaraan 12 tahun ini saudara secara fisik pasti lemah. Kita aja saudara kurang darah. Kita aja kurang darah saudara, anemia. Soalnya minta ampun, betul ya? Apalagi 12 tahun dia pendarahan. Pasti secara fisik dia lemah luar biasa. Tapi saudara lihat, semangat wanita ini luar biasa. Dia sampai berkata, anda jamah saja jubahnya, aku pasti Sembuh. Dengan semangat yang luar biasa, dia terobos dengan orang itu saudara. Akhirnya apa ujung-ujungnya dia menerima mujizat. Dan saya mau bilang saudara, makanya seperti yang saya bahas dulu lalu saudara, saya bisa lihat orang katanya punya iman atau tidak tergantung dari semangatnya. Saya bisa lihat orang itu bisa terima mujizat atau tidak tergantung dari semangatnya. Betul. Kalau dia alkohol dia semangat. Itu semangat 45 begitu saudara, memang ciri orang terima mujizat saudara. Yang dikatakan oma itu mana? Nyokapkan oma. Dari semangat itu saya bisa oma diterima mujizat. Kalau tidak perlu saya mengingat. Tuhan Yesus. Setidaknya saya semangat luar biasa. Tapi kalau saya mengingat di SCB ada omong-omong. Katanya kalau omong-omong boleh belok kok. Ada yang berbeda di matamu omong. Tapi setidaknya semangat yang luar biasa saudara. Betul. Betul. Orang kadang-kadang bilang, oh Bapak Pendeta saya beriman, tapi nggak jual terpolanya. Karena penyakit parah, panu aja nggak sembuh itu saudara. Saudara, iman akan terwujud nyata dengan apa? Dari apa? Semangat. Dan semangat memang penting. Ketika saya baca di dalam hadis, semangat juga akhirnya apa saudara? Bicara tentang apa? Menentukan berkat. Sama-sama bilang sama saya berkat. Berkat. Orang kalau bersemangat akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang saya selalu anak-anak sudah rumah mereka. Lalu bisa juga setelah kuatkan dan tumbuhan hati dikatakan apa? Dalam Yosua 1 ayat 9. Jangan kecut dan tawar Hati. Kalau hati itu saudara, bahasa aslinya saudara adalah kata. Itu punya makna apa? Discourage atau kata semangat. Mau bilang apa? Berkat sudah Tuhan, sudah aku sediakan buat kalian. Janganlah sampai kalian kehilangan semangat. Dengan kata lain, bersemangatlah. Ada berkat yang sudah aku sediakan. Tapi kalau kita mengkorelasikan dengan dunia hari-hari kan sangat realistis ya. Iya. Saudara bisa jadi bos. Amin. Yang bilang amin terjadilah sesuatu. Amin. Nggak ada ya. Kamu sih ngikut-ngikut iman apa yang ngikut-ngikut? Betul. Saudara misalnya mau wawancara kerja, karyawan ada 2 yang mau wawancara. Yang satu datang bilang, Bapak Ibu, saya siap untuk bekerja di perusahaan Anda. Saya siap mengabdikan diri saya untuk perusahaan ini. Saya siap kamu bayar. Oh parah itu nggak boleh. Apa
itu tipes? Semangat. Yang satu. Mau kerja. Saudara dia yang mana? Yang semangat atau yang tidak? Semangat. Semangat kan? Karena apa? Bersemangat luar biasa. Betul. Kecuali yang lemas bilang begini. Tapi saya keponakannya hidup. Selesai. Tapi dalam hal ini bisa lihat ya, untuk kerja aja butuh orang dalam, betul ya? Betul. Untuk masuk kerja aja butuh orang dalam. Betul. Lagi masuk surga bos. Hei, Bapak. Bapak. Mantap. Ini pasti masuk TikTok lagi pada jadi Nina. Terus sekarang kita bilang semangat itu penting, amin. Amin. Memberkati karyawan, orang memberkati yang rajin atau yang malas. Yang rajin. Makanya saya jadi pendeta, saya nggak mau jadi pendeta yang lemes. Saya tetap semangat, amin. Amin. Saya cuma juga senang pendeta yang semangat. Betul. Betul. Sekalipun saya capek, saya tetap menyumbang. Uts. Walaupun itu udah. Ini namanya positive vibes. Yes. Anak tamu guys. Keren. Saya bilang kalau saudara semangat itu penting, amin. Amin. Saya bilang saudara semangat juga berkaitan dengan kekuatan. Sama-sama bilang sama saya kekuatan. Kekuatan. Kita buka Amsal pasalnya yang ke-18 ayat 14. Sama-sama kita baca Amsal pasalnya yang ke-18 ayat 14. Sama-sama yang sudah sambil bilang aku diberkati. Aku diberkati. Ya orang yang bersemangat dapat apa? Menanggung penderitaannya. Tapi siapa yang Bagian awal dikatakan apa? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Semangat bikin kita kuat. Semangat bikin kita kuat. Kalau semangat, sama bilang saudara ternyata ada korelasi antara semangat dan kekuatan. Makanya saudara perhatikan tempat fitness, lagu-lagu yang diputar adalah lagu-lagu semangat, betul ya? Betul. Saudara ke tempat fitness lagu-lagunya ya? Iya. Tidak siap-siap pernah jadi boyband, saudara. Iya. Kalau saudara ke tempat fitness lagunya, kebayang bilang datang karena ada pengaruh korelasi antara semangat dan kekuatan. Makanya orang-orang di tempat itu semangat berat ya. Ubayang bilang itu tempat fitnessnya di Harapan Indah itu. Harap. Oh. Coba kalau lagunya lagu-lagu Kumelangi Saya pulang itu saudara. Saya mau bilang sekali. Ibu kalau bersihin rumah ada semangat mulurannya segede Gaban. betos juga. Amin. Lah suruh amin. Kalau rumah segede betos harus ada semangat. Oh bisa itu ada kekuatan itu bersama Yesus. Kita tidak percaya bersama sama Yesus. Kalau ada semangat rumahnya rumah sangat sakit sama saya susah sekali. Tapi ada semangat ya. Aku tak sanggup. Stroke-nya. Yang bilang saudara, Tuhan mau memberikan semangat itu. Amin. Kenapa saudara? Karena ketika kita semangat, kita cakap menang segala perkara. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, semangat! Kita cakap menang segala perkara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya! Yang kedua, saudara, saya minta dari sini saudara bahwa apa? Kemudian yang Tuhan mengerjakan oleh perjumpaan. Yang kedua, pemulihan hubungan. Sama-sama bilang sama saya pemulihan hubungan. Pemulihan Sama-sama hubungan. bilang sama saya hubungan. Coba kita lihat saudara Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 sama-sama bagian awal dikatakan apa? 3. Ya, sesudah Sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Hal mengasihi aku lebih daripada Tuhan engkau tahu bahwa apa? aku mengasihi engkau. Ayat ke-16 dikatakan apa? Kata Yesus pulang kepadanya untuk kedua kalinya. Simon anak Yohanes, engkau mengasihi aku. Sampai Yesus kepadanya benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi kau. Dikatakan apa? Kata Yesus Kepadanya untuk ketiga kalinya. ketiga Simon dan Yohanes
Maka Sedih hati Petrus berkata untuk ketiga kalinya. Ketiga kalinya. Akan sampai ke sana. Kenapa Petrus sedih pada saat Tuhan tanya ketiga kali? Otak dingin, malas mikir. Saudara yang saya bahas kaidah penggunaan bahasa Ibrani, saudara, kata atau kalimat yang sama, tapi diucapkan lebih daripada satu kali levelnya juga berbeda. Satu kali level biasa, dua kali level tinggi daripada level pertama, ketiga kali levelnya paling tinggi. Dan Tuhan nanya sampai 3 kali. Artinya di mata Petrus, Tuhan meragukan sudah di level yang paling tinggi, saudara. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Petrusnya bahasa berapa kali? 3. Coba kita baca saudara Markus pasal 14 ayat 22 dikatakan apa? Markus 14 ayat 22 sama-sama kita baca 3. Ya. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk maka ingatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya sebelum ayam berkokok 2 kali. Engkau telah apa? Menyangkalah aku 3 kali. Lalu menangislah ia apa? Terseduh-seduh. Bahasa aslinya adalah saudara kayu atau merangkak dengan amat sangat. Petrus sangat sedih. Kenapa? Karena dia sudah menyangka Tuhan sampai 3 kali saudara. Artinya apa? Di level yang sangat maksimal. Tapi sebenarnya makanya Tuhan tanya sampai 3 kali karena Tuhan tahu nanti Petrus akan menyangka sampai 3 kali supaya apa saudara? Secara hitung-hitungan saudara sama-sama di level maksimal atau saya bisa bilang secara sederhana itu impas saudara. Kenapa? Karena sekali lagi Tuhan mau memulihkan hubungannya dengan Petrus. Sama-sama bilang sama saya memulihkan hubungan. Memulihkan hubungan. Supaya apa sekali lagi saudara? Supaya hubungan itu kembali pulih. Karena sekali lagi saya bilang saudara hubungan itu penting. Sama-sama bilang sama saya hubungan itu penting. Hubungan itu penting. Dan saya mencatat di sini saudara yang menarik adalah begini. Ketika Tuhan bertanya Petrus apakah kau mengasihi aku? Pertama dan kedua Tuhan tanya menggunakan kata kasih agape. Saudara. Tapi yang menarik ketika Tuhan tanya ketiga kali, Petrus apakah kau mengasihi aku? Kata yang Tuhan pakai adalah kasih dari filia. Artinya apa? Persahabatan, kasih persaudaraan atau bicara tentang hubungan. Yang saya bilang saudara, karena hubungan itu penting. Sama-sama bilang sama saya hubungan itu penting. Hubungan itu penting. Saudara belajar yang kita secara teologi saudara menemukan kenapa Tuhan harus mati di salib karena Tuhan mau memberikan hubungan yang rusak oleh karena dosa manusia saudara. Karena begitu saudara, karena Tuhan tahu kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena Tuhan tahu kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Makanya seorang hamba Tuhan saudara, John Wesley bilang begini saudara, Tuhan tidak apa-apa tanpa kita, tetapi kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak apa-apa tanpa kita. Tanpa saudara dan saya dia tetap Tuhan yang mulia. Tanpa kita dia tetap Tuhan yang berkuasa. Tapi tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa saudara. Amin. Makanya Tuhan bilang apa saudara? Akulah pokok Anggur. dan saudara dan saya ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Sebab keluar aku kamu tidak dapat Berbuat apa-apa. bahasa yang mendalam memang. Ujar-ujaran. Kering lagi otak. Kanun. Kamu butuh instan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, intinya saudara dan saya kita perlu selalu terhubung dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tak bisa apa-apa dalam hidup kita. Tapi dengan Tuhan kita akan berbuah banyak katakan amin. Amin. Saudara, gereja kita, gembala sidang kita kenapa hidupnya luar biasa? Karena mereka terhubung dengan Tuhan, saudara. Amin. Saya alami banyak kesaksian saudara. Dalam pelayanan saya saudara, menganugerah ada banyak kesaksian, banyak mujizat. Saya bilang saudara, bukan karena saya, tapi karena pribadi yang biasa ini terhubung dengan Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Saya kemarin saudara ke Bali saudara. Saya ke Bali ada pelayanan di sana saudara, dan pelayanan di sana, dan akhirnya kalian karena orang tua saya pengen itu ya kalian ke sana saudara. Dan saya ngerasain beberapa untuk luar biasa bikin saudara bahwa di mana-mana saudara, bahkan sampai di pelosok-pelosok. Saya ke daerah namanya GWK saudara, ke sekitarnya itu cuma berapa orang saudara. Di situ cuma ada kurang lebih ada 4 kelompok. Ada keluarga saya, ada 1 pasang, kemudian ada 1 keluarga, kemudian yang jualan saudara. Tapi yang 1 pasang tiba-tiba, siapa kamu? Jemaat. Saudara itu jemaatnya ada di pelosok Bali saudara.
Jemaat Nias. Setelah itu, yang satu keluarga juga hubungan siapa lagi kamu? Betos. Jemaat mana Betos? Betos. Jemaat Niko. Oh, darah Yesus. Orang saya kemarin dulu, sebelumnya saya dulu sudah agak pedalaman saya potong rambut di tempat yang biasa. Yang potong rambut kan mungkin saya sekarang ngobrol aja lebar. Udah musuh saya potong rambut dibilang begini. Saya abang tuh aja di taman sentra. Mirip. Aduh, mirip emang bener kok. Dalam hati saya bocorok mata. Tapi setidaknya sekalipun dia nggak kenalin saya, setidaknya dia kenal ada pendeta Masih saudara. Hai. Sekarang saya mau bilang saudara, kenapa semua itu anugerah yang luar biasa Tuhan percayakan hari ini? Karena belasan tahun yang lalu saya memberikan diri saya untuk melayani Tuhan. Amin. Saat saya kasih saya buat Tuhan, mungkin saya masih termundar dari pinggir jalan nggak ada yang tahu siapa saudara. Tapi karena terhubung dengan Tuhan, hidup kita terhubung dengan Tuhan, hidup kita pasti luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama dengan hidupmu terhubung dengan Tuhan, hidupmu pasti luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang tadi masuk oleh perjumpaan yang ketiga, pemulihan apa yang Tuhan lakukan oleh perjumpaan yang ketiga adalah pemulihan tujuan. Sama-sama bilang sama saya pemulihan tujuan. Sama-sama bilang sama saya tujuan. Kita buka 15 sampai 17 lagi, tapi bagian terakhir saudara. Yuk sama-sama kita baca 3 ya. Kata Yesus kepadanya, gembalakan nama. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah Domba-dombaku. ayat terakhir 17 dikatakan apa? Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah apa? Domba-dombaku. Tuhan menciptakan kita punya tujuan, saudara. Amin. Dari lagi kita bisa melihat bahwa Petrus itu saudara, Tuhan punya tujuan untuk apa? Untuk menggembalakan domba-dombanya. Artinya apa? Untuk dasar gereja kita bangsa menjadi penjala manusia. Awalnya dia menjalankan di tangan Tuhan dan menjadi penjala manusia. Tetapi karena keadaan yang tidak mudah, dia kembali menjadi penjala. Tetapi perjumpaan dia dengan Tuhan mengembalikan panggilan Tuhan dalam hidup. Tujuan Tuhan dalam hidup ini itu apa? Kembali menjadi penjala manusia. Sekali lagi Tuhan punya tujuan menghidupkan setiap kita. Dan saudara dan saya, hidup kita harus mencapai tujuan Tuhan. Karena kalau tidak, seperti yang saya pernah bahas, segala potensi Tuhan anugerahkan menjadi sia-sia. Handphone ini diciptakan dengan tujuan. Tapi handphone ini kalau dipakai tidak sesuai dengan tujuannya, bisa menjadi ganjalan pintu. Ada begitu banyak potensi dalam handphone ini yang bisa terbuat sia-sia. Saya kemarin kembali, sekali lagi, karena awalnya pelayanan, saya tujuan jalan-jalan, jadi agak nggak punya tujuan. Jadi karena orang tua pengen ikut pergi bareng-bareng sekali. Kita cerita sampai di sana kita pagi-pagi bangun, atau mau kemana pun kami menunggu sudah berangkat. Jadi akhirnya sekarang jalan-jalan itu gitu. Nginap di sini, jalan-jalannya menuju sini. Kan harusnya kan nginap di sini, jalan-jalan sekitar sini, nginap di sini, jalan-jalan sekitar sini, pindah lagi itu supaya maksimal itu ya. Sini, ujung sini, ini sini, ujung sini. Akhirnya mana macet kan banyak orang, banyak orang sudah. Nanti kita sekarang kita melakukan tujuan. Maka sekali saya jalan di sini sudah pastikan saudara dan saya menyadari bahwa Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan tujuan. Amin. Saudara dan besar ada 2 hal saudara, yaitu yang pertama adalah keserupaan. Jadi Tuhan menciptakan saudara dan saya tujuannya adalah keserupaan. Roma 8 ayat 8 sampai 9 bilang apa? Allah Tuhan bekerja dalam segala untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Tapi bukan hanya sampai kebaikan saja. Apa kebaikan yang Tuhan mau? Ayat 29 bilang apa? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sama-sama bilang sama saya keserupaan. Keserupaan. Jadi Tuhan bisa bekerja dalam masalahmu. Tuhan bisa bekerja melalui tantangan yang kau hadapi dalam hidupmu, melalui sakit penyakit yang Tuhan izinkan ada dalam hidupmu. Untuk apa? Untuk membentuk karakter setiap kita semakin serupa segambar seperti Allah. Amin. Makanya saya pernah baca satu kisah. Ada mahasiswa teologi yang meneliti melihat ketiga ini.
Ayat 3 bilang begini saudara, bahwa akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mengakhirkan perak. Mereka coba menelaah apa yang dimaksudkan. Akhirnya salah satu mahasiswa teologi itu saudara, mereka ada yang kenal dengan tukang perak dan dia janjian untuk datang dan menyaksikan langsung bagaimana proses pemurnian perak itu. Singkat cerita, tanpa kasih tahu tukang perak kenapa dia ada di situ untuk bahwa dia sementara meneliti Maria ketiga, dia tanya sama tukang perak, ini gimana proses pemurnian perak? Jadi tukang perak bilang bahwa kamu saya tinggal pegang di bagian titik yang paling keras dan yang paling jangan dipanaskan, kemudian saya biarkan dia dipanaskan, dibakar dengan suhu yang tinggi. Kemudian dia tanya selanjutnya, terus dari mana kamu tahu ini sudah jadi murni tanpa alat canggih yang bisa menentukan, menjadi indikator untuk pemurnian? Senyum sedikit, si tukang perak bilang, ini gampang, saya tinggal tunggu sampai wajah saya sudah nampak dari perak itu. Karena saking murninya seperti cermin sehingga wajahnya sudah terlihat di cermin. Kalau itu saya, jadi Tuhan menggambarkan begini saudara, Tuhan murnikan saudara dan saya dengan api yang panas dan saudara, masalah tentang persoalan kehidupan. Dan kapan kita dikatakan benar-benar murni? Ketika wajah pencipta kita yaitu Tuhan sudah nampak dalam kehidupan setiap kita. Amin. Dan itulah tujuan Tuhan, keserupaan. Dan ketika keserupaan sudah tercapai, orang yang memiliki keserupaan dengan Tuhan, hidupnya akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Makanya Rick Warren bilang begini saudara, kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Sampai kita memahami itu, kita tidak akan pernah mengerti. Hidup sepertinya tidak masuk akal. Banyak orang ingin hidupnya tujuan Tuhan apa sih? Banyak orang kebingungan dengan mencari makna kehidupan yang sesungguhnya. Karena mereka lupa bahwa hidup dari Tuhan untuk Tuhan. Tapi orang yang sadar tujuan Tuhan, hidupnya akan serupa segambar seperti Allah dengan proses yang Tuhan izinkan. Ketika image Tuhan, cahaya Tuhan terpancar, kehidupannya akan membawa kemuliaan. Dalam kehidupannya banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati oleh pegang tanganmu, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Berdoa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan kata setiap kita mau perjumpaan dengan Tuhan membawa pemulihan, dan Tuhan mau memulihkan semangat setiap kita. Karena dengan semangat kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan mau memulihkan hubungan, karena orang-orang yang terhubung dengan Tuhan hidupnya pasti luar biasa. Dan Tuhan mau memulihkan tujuan, karena hidup kita dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sambil angkat tangan di hadapan Tuhan, pakailah kami Tuhan jadi Allah bagi kemuliaan nama. Terus angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bagi